Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, ada dua nikmat yang manusia lalai. Ni'matani mabghutani kasiru min nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia lalai. Pertama sehat, kedua waktu senggang. Lalai manusia itu. La ya'rifu sihhah ilal marid. Enggak tahu nikmat sehat kecuali orang yang sakit, saudara. Kalau enggak sakit, enggak terucap tuh kata alhamdulillah, astagfirullah. Dikasih sakit seorang supaya ucapan astagfirullah menguak. Dikasih kesehatan seorang supaya ucapan alhamdulillah terangkat. Itu. Jadi segala event-event yang terjadi kepada manusia itu mempunyai hikmah khusus. Alhamdulillah saya dapat hadir kembali di majelis yang tercinta ini. Saya ingat Muallim Kiai Safi'ah Hazami, ulama Betawi. Dia lagi di infus, lagi rumah sakit di infus, dia ngajar dibuka tuh infus. Infus dibuka, dia pergi ngajar, balik lagi ke rumah sakit lagi. Masya Allah, kita belum seberapa. Begitu ulama besar yang hatinya ikhlas, bukan karena apa-apa, karena jamaah, dia cinta kepada jamaah. Segitunya saudara sekalian. Sakit mana yang betah sakit. Walaupun ruang rumah sakit VIP nggak betah. Walaupun keren, ada TV, ada AC, sakit mana enak. Nggak bisa, saudara. Tangan diinfus, bergerak nggak leluasa, nggak nyaman, saudara. Itulah Allah sedang berikan kepada kita satu cobaan. Ya, Allah lagi cinta sama kita. Sebab amalan kita yang selama ini kita tekuni belum kecandak untuk mendapat surga Allah SWT. Oleh karena itu dikasih lewat penyakit. Ya. Di penyakit ini asal dia tidak mengeluh. Ya. Sakit itu sa'atul amrad yuzhibna sayyi'at. Sa'atul amrad yuzhibna sayyi'at. Masa-masa sakit akan menghilangkan segala dosa-dosa. Ya. Jadi orang yang enggak sakit, hati-hati aja. Curiga tuh. Nanti ditebok di sana. Kocelengan ditebok. Baik. Oleh karena itu kalau dikasih sakit oleh Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita bikin cobaan oleh Allah sakit. Jadi dijadikan ranah sakit itu untuk menjadikan bersyukur kepada Allah. Mana ada orang dikasih sakit ngucapin alhamdulillah. Jarang. Paling cebiran dia, ya. Nggak enak. Ini ya. Ini sikap seorang muslim. Ya. Kalau ingin penyakit, ingat muskilah problem Rasulullah SAW. Kita akan berdamai dengan hati kita. Ya. Makanya sering-sering jalan-jalan ke rumah sakit. Itu ada yang geletak, ada yang gimana, macam-macam. Satu lift orang mati. Wah. Itu. Jadi kita bersyukur. Bersyukur. Ya. Begitu. Ya. Karena suatu penyakit suatu hal yang mahal. Suatu hal yang mahal. Dua nikmat
yang kita sering lalai nikmat sehat dan lalai waktu faragh, waktu kosong kita. Ini sekarang kita punya waktu kosong, baik harus benar-benar kita menggunakannya. Umur itu seperti lilin, dipakai nggak dipakai habis. Umur tuh dipakai nggak dipakai habis. Lebih baik kita pakai. Seperti kegiatan kini, seperti Masjid Al Khairiyah, digabung dengan Irisom, Masya Allah luar biasa. Suatu tindakan tepat sekali. Kita kekuatan kita. Atasan kita tuh ulama, bukan yang lain. Atasan kita, ya, bukan yang lain. Atasan kita ulama. Tergantung daripada kata bagaimana dauh ulama, kata-kata ulama yang kita perhatikan, ya. Mobil khusus pada yang kita akan hadapi ini nanti tanggal berapa tuh bulan? Ini ngomong politik nih. Ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Inna qulubal muluki biyadi. Sesungguhnya hati para muluk, hati para raja, hati para presiden, hati para jenderal, hati para menteri biyadi, di bawah genggamanku katanya. Hati presiden, hati menteri di bawah genggamanku. Remote-nya di Allah. Gitu. Wa man asani ja'altu lakum nikmah. Wa man adani ja'altu lahum ni'mah. Barang siapa yang taat kepadaku, aku jadikan dia itu nikmat bagi kalian. Domir kembali kemana ini? Siapa yang taat di sini? Yang taat presidennya, menterinya, atau dewannya yang taat di sini? Oh tidak. Yang taat di sini adalah masyarakatnya. Ya. Kalau masyarakat taat, Allah baik-baik aja, ibadah, aku jadikan pemimpin itu nikmat bagi kalian. Nikmat. Siapapun yang kita usung, siapapun yang kita pilih nanti, kalau kitanya bermaksiat, Allah jadikan dia itu nikmah. Nikmat lawannya nikmah. Nikmat pakai kop. Nikmatun. Malah petaka jadinya. Semua baik-baik aja semula. Kalau kita bermaksiat semula jadi dibalik oleh Allah. Tuh. Ya. Jadi maksiat itu ngefek, saudara. Maksiat ngefek, ada efek. Kita bermaksiat jangan barangan. 40 rumah ke sana, 4 rumah ke sana. Hati-hati. Ada orang warungnya tutup, bisa aja gara-gara keluarga kita nggak ada yang sholat, saudara. Ada orang bangkrut, boleh jadi gara-gara keluarga kita nggak beribadah pada Allah, bisa seperti itu. Ya, terutama kian sugro, ada kecil, kondisi kecil keluarga kita. Ada satu di antara keluarga kita yang nggak sholat, yang bermaksiat, itu kena semua, saudara. Ya, baik. Sebagai analogi, kita lagi baca Quran. Kaki kita disemutin, ada semut 5, makan gula. Ada satu semut gigit, kita punya kulit, kita kaget, kita piles semua, mati semua tuh, mati gak? Padahal yang gigit satu, begitu juga keluarga. Ya, baik. Bangun subuhnya nih, keluarga kita paling berat. Bagaimana mau bisa bangun rumah tangga, bangun subuhnya aja berat sudah. Ya, bangun subuhnya aja susah. Bagaimana mau bisa bangun rumah tangga?
Dari situ, dari sholat. Ya, maka oleh karena itu banyak-banyak kegiatan seperti ini. Hadiri majelis-majelis salim, dengerin fatwa-fatwa ulama. Itu. Al-hikmatul doladul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang mukmin. Dimanapun saja berada, itu milik gua tuh. Datang kita ambil karena punya kita. Ilmu itu punya kita. Siapapun yang berikan, saudara-saudara. Ya, kalau gelap datang, jangan sumpah serapah dan gelap. Ambilin nyanyain. Wah, Ustaz Mukhtar sakit. Gimana ya? Wah, kelabakan jangan. Di sini banyak ustaz-ustaz kita. Ya, banyak orang-orang alim. Jalan, tetap jalan. Jangan mati risik, menghujat gelap. Jangan. Jadi apa? Ambil lilin. Selesai. Begitu saudara sekalian. Saya harapkan. Jadi walaupun ya tetap jalan kita punya majelis yang kita pilih. Ini adalah perekat glue lem ya di masyarakat daerah sini. Maka oleh karena itu kita kunjungi. Ya, karena di situ ada ilmu. Ada ilmu. Ini yang kita tidak dapati di akademi. Ini yang kita tidak dapati di perkampusan. Di sini sudah. Bahkan di sini merupakan basic keikhlasan adanya di sini. Ya, di sini habis bubar nggak ada pembagian rapot, nggak ada, nggak ada dibagi rapot, nggak ada ijazah, nggak ada. Begini aja, ya. Kita kayaknya kita ini jamaah lepas, tapi nggak lepas. 1 tahunan kita di bawah etisom, begitu, ya, begitu. Kembali, jadi saudara sekalian, siapapun yang kita usung, ya, barang siapa bermaksiat, maka aku jadikan pemimpin itu nekomah, melapatakan mereka. Di demo deh, ramai-ramai, tulis di sini, wah dewo, turunkan Allahu Akbar, nggak sembahyang asar, ya nggak bisa seperti itu, malah mana Allah demen begitu, ya tidak, saudara. Kalaupun berhasil, itu merupakan istidraj dari Allah SWT. Ya, istidraj. Ada orang tukang maksiat, tapi hidupnya berkibar. Wah, pangkatnya naik. Ya, hidupnya makmur. Tapi nggak ibadah. Jangan dilirik orang mau begitu. Dia nggak ibadah, berkibar hidupnya. Dia. Itu istidraj dari Allah. Ya. Sama kita mancing, neger, dulu neger namanya. Ada ditebut negernya. Pasang tegeran berapa? 5, kita kontrol. Ada dapat, agak tarik. Diketok kepalanya, berat, mati deh. Nah itu diulur ya. Diulur, ditarik. Begitu juga istidraj. Kita diulur. Entar ditarik. Diketok kepala kita, kelenger gitu, ya, nah, begitu saudara sekalian. Maka oleh karena itu, ya baik kita ini semua tergantung kita, ke masyarakat, ya komunitas tergantung daripada dia itu taat enggak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak, masya Allah, seorang wali, sufi. Seorang berjalan sama dia pengen lihat. Ini Ibnu Mubarak, kayak apa sih? Kok masyhur namanya? Di sembahyang, aneh sembahyang. Di puasa, aneh puasa. Ya, apa perbedaannya? Tahu lampu mati. Pas dicari gantinya, Ibnu Mubarak matanya terebesan air mata. Oh,
Apa orang yang bilang, ini yang membedakan antara aku dengan dia. Dia tuh gelap, ingat mati. Gelap, ingat kuburan. Nangis dia. Kalau kita kan enggak, ya mati rame. Ya mati. Teriak kayak gitu. Ya. Udah balok. Listrik mati. Nangis dia. Dia ingat kuburan. Masya Allah, luar biasa. Nah kita gitu juga. Lihat event-event tertentu menjadi pelajaran bagi kita. Ini. Begitu. Kita itu selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna alal ladza asrabna wa tub alaina tawba taghsilu kulla hawba wa surrana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabba au jiratin wal muslimina asma amin rabbi asma wa tawajudan manna la biktisabinna bil mustafa rasuli nazza bi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib alihi wa sahbihi idana tasizumi walhamdulillahi bil bati wa tanai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.